Kita lanjutkan ke golongan yang keenam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puja-puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Golongan yang keenam yang dibangkitkan setelah kiamat. Mereka dikumpulkan dari kuburnya dalam keadaan terputus lehernya dari belakang, maka ada pemanggil dari hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penyayang. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak menyaksikan dan membuat kedustaan dan mereka mati sebelum bertaubat, maka inilah balasannya bagi mereka, dan ke nerakalah tempat mereka kembali, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 72, waladzina la yasyaduna. Juro artinya dan orang-orang yang tidak menyaksikan, memberikan persaksian palsu. Golongan yang ketujuh adalah mereka dikumpulkan dari kuburnya dalam keadaan tidak mempunyai lidah dan dari mulutnya mengalir nanah dan darah, maka ada pemanggil dari hadapan Allah yang Maha Penyayang. Mereka itu adalah orang-orang yang mencegah memberikan kesaksian yang benar dan mati sebelum bertaubat. Maka balasannya bagi mereka dan ke nerakalah tempat mereka kembali, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 283, wala taktumu syahadata wa mayaktumha pa inaju asimun kolbuhu. Artinya, dan janganlah kalian sembunyikan persaksian yang benar, dan barang siapa yang menyembunyikannya maka berdosalah hatinya. Golongan yang kedelapan. Mereka dikumpulkan dari kuburnya dalam keadaan menunduk kepalanya sedangkan kaki mereka berada di atas kepalanya, serta dari kemaluannya mengalir nanah yang kental, maka ada pemanggil dari hadapan Allah yang Maha Penyayang. Mereka itu adalah orang-orang yang berzina dan mati sebelum bertaubat, maka inilah balasannya bagi mereka, dan ke nerakalah tempat mereka kembali. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 32. Wala takrobu zina innahu kana pahisatan wasa, apabila artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah termasuk perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Golongan yang kesembilan adalah mereka dikumpulkan dari kuburnya dalam keadaan wajah yang hangus, kedua matanya melotot serta perutnya dipenuhi dengan api, maka ada pemanggil dari hadapan Allah yang Maha Penyayang. Mereka itu adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan aniaya dan mati sebelum bertaubat, maka inilah balasannya bagi mereka dan ke nerakalah tempat mereka akan kembali. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 10, innaladzina yakuluna amwalal yatamad zulman inamaya kuluna fi butunihim naron wa yaslauna sya'iro. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan aniaya, sesungguhnya mereka itu memakan api dalam perut-perut mereka, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala itu. Golongan yang ke-10 adalah mereka dikumpulkan dari kuburnya dalam keadaan berpenyakit kusta dan belang, maka ada pemanggil dari hadapan Allah yang Maha Penyayang. Mereka itu adalah orang-orang yang berbuat durhaka kepada orang tuanya dan mati sebelum bertaubat. Maka inilah balasannya bagi mereka dan ke nerakalah tempat mereka akan kembali. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 36, wa buduloha wala tusriku bihi. Sai awa bil waladaini iksana. Artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Adapun golongan yang ke-11. Mereka dikumpulkan dari kuburnya dalam keadaan buta, hatinya giginya bagaikan tanduk, bibirnya sama cancer di atas dada, lidahnya menjulur di atas perutnya, perut mereka seakan menggantung ke pahanya, dan dari perutnya terus keluar kotoran. Maka ada pemanggil dari hadapan Allah yang Maha Penyayang. Mereka itu adalah orang-orang yang minum arak dan mati sebelum bertaubat, maka inilah balasannya bagi mereka dan ke nerakalah mereka akan kembali, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90, ya'a Ayyuhaladzina amanu inamal komru wal maisiru wal ansabu wal ajlamu rijsan min amali sayathan. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum hamar, berjudi, menyembah berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Dan adapun golongan yang terakhir yang ke-12, mereka dikumpulkan dari kuburnya dalam keadaan wajah mereka bersinar bagaikan bulan purnama, dan mereka ini melewati Shirotol Mustaqim cepat bagaikan kilat yang menyambar, maka ada pemanggil dari hadapan Allah yang Maha Penyayang. Mereka itu adalah orang-orang yang berbuat kebajikan, mencegah dari kemaksiatan, memelihara sholat 5 waktu dengan berjamaah, dan mereka mati dalam keadaan bertaubat, maka inilah balasannya bagi mereka dan ke surga lah tempat mereka akan kembali beserta ampunan, keriduan, rahmat, dan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pun ridho kepada mereka, sebagaimana firman Allah dalam surat Fussilat ayat 30.
Inalatsina kolu robunallohut sumastakomu tanajalu alaihimul malaikatu ala takhofu valatahjanu. Va absiru biljanati kuntumtu adun artinia. Sesungguhnya orang-orang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka turunlah para malaikat kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah dengan syurga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Sekian cerita ini, terima kasih buat sahabatku yang telah menyimak. Like dan komen semoga menjadi ladang amal dan jalan cahaya untuk kita semua, untuk menuju jalan selanjutnya. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.